Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Karena kematian, ada kematian yang kecil dan ada kematian yang besar. Sebagaimana kiamat, ada kiamat yang kecil dan ada kiamat yang besar. Adapun yang dimaksudkan kiamat yang kecil bagi seorang hamba adalah kematiannya, sedangkan kiamat yang besar adalah kiamat yang sesungguhnya, sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita yang mengabarkan bahwasanya hari kiamat itu adalah ketika langit itu pecah, air laut itu seperti air yang mendidih, gunung-gunung bagaikan debu yang berterbangan, unta-unta ditinggalkan, bahkan seorang wanita yang mengandung itu melahirkan seluruh apa yang dikandungnya, dan seluruhnya akan bergetar, hancur, lebur. Adapun yang dimaksudkan dengan kematian, kematian yang kecil yang setiap hari, bahkan terkadang 2 kali sehari kita rasakan, itulah tidur kita. Ketika kita itulah kematian yang senantiasa, sebagaimana diingatkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru hadhil ladzat zikrul maut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian senantiasa mengingat hal-hal yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Jadi kita dianjurkan memperbanyak mengingat kematian, karena kematian tidak ada seseorang pun yang di bumi yang bisa lari dari kematian. Dan kematian tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal orang yang kuat atau yang lemah, orang yang sakit atau orang yang sehat, orang kaya ataupun yang miskin, yang putih maupun yang hitam, laki-laki atau perempuan, semuanya akan didapati oleh kematian. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kuntum fi qurunil musyayyadah," walaupun engkau bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh. Jikalau kita memiliki banyak harta, bisa membangun istana, bisa membangun rumah yang kuat, tapi rumah yang kuat kita itu tidak mampu menghalangi masuknya sakaratul maut, malaikat maut di dalam rumah kita. Walaupun kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh, sekali lagi mengingat kematian itu adalah di antara anjuran agar kita tidak terlalaikan oleh dunia. Mengingat kematian itu adalah anjuran agar kita tidak terlahirkan di dalam hati kita sifat kesombongan. Mengingat kematian itu adalah mengapa kita dianjurkan, disebabkan dengan mengingat kematian kita bisa lebih bergairah dengan hari akhirat. Dengan mengingat kematian itu bisa membuat kita semakin terus berbekal, dan itulah hakikat bekal yang sesungguhnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah kalian menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan kali ini, di pertemuan biasanya kita mengisahkan sejarah-sejarah
Namun qadarullah kita kurang lebih hampir sepekan libur disebabkan saya KKN di sekitar Malino, maka mungkin bisa jadi iman kita sudah menurun sehingga di pertemuan kali ini kita kembali mengulang, kembali memotivasi di kalangan para bapak-bapak dan ibu-ibu dan kepada diri saya sendiri yang semoga dengan peringatan kematian ini bisa menggugah iman kita, bisa mengingatkan kembali hakikat tujuan kita, bahwasanya hakikat tujuan kita bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk berfoya-foya, akan tetapi tidak ada lain. Tujuan hidup kita beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah memperbanyak bekal di hari yang tidak bermanfaat lagi, harta dan benda kita. Maka dari itu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin agar memperbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Kalimat-kalimat inilah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang tertinggal menjadi amal soleh kita. Kalimat ini lebih berat daripada dunia dan seisinya. Maka dari itu pernah Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah suatu zikir yang dimana zikir itu Allah kabarkan kepadanya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah semua orang sudah tahu. Kata Allah kepadanya, kalimat la ilaha illallah seandainya diletakkan pada satu timbangan dan 7 lapis langit dan bumi diletakkan pada timbangan yang lain, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat, lebih indah, lebih mulia dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang hilang, kita malas lagi beribadah, lupa lagi terhadap hari akhirat, maka perbanyak kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, diibadahi, diharapkan, disayangi, dicintai, dipenuhi dan diberikan kesandaran dalam segala urusan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa mengingatkan kita seluruhnya untuk senantiasa berbekal dengan bekal akhirat, dengan memperbanyak zikir kepada Allah pada lisan kita, memperbanyak rasa harap, rasa takut di dalam hati kita, dan senantiasa menjadikan badan-badan kita rukuk dan sujud kepadanya, berdoa dan berharap kepadanya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.